Ya, pemerintah memproyeksikan defisit APBN di tahun 2026 ini meningkat menjadi setara 2,85% terhadap produk domestik bruto. Menteri Keuangan menjelaskan kenaikan angka defisit masih dapat ditekan dengan mendorong penerimaan negara yang lebih baik hingga akhir tahun ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa memproyeksikan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2026 meningkat menjadi 734,3 triliun rupiah atau setara 2,85% terhadap PDB. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan target awal yang telah disepakati bersama DPR, yakni 689,1 triliun rupiah atau 2,68% dari PDB. Defisit yang bertambah 45,2 triliun tersebut berasal dari proyeksi pendapatan negara sebesar 3.208,1 triliun rupiah dan belanja negara mencapai 3.942,4 triliun rupiah. Dibandingkan dengan target awal, pendapatan negara diperkirakan meningkat 54,5 triliun rupiah. Sementara belanja negara naik lebih besar, yakni 99,7 triliun rupiah. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menegaskan pemerintah tetap menjaga defisit APBN dalam batas aman guna mempertahankan kredibilitas fiskal sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ya sampai akhir tahun itu. Yang jelas gini, semuanya itu udah dihitung semua sampai akhir tahun ditentukan defisitnya hanya 2,85 dengan kondisi seperti sekarang. Tapi nanti kalau harga minyak dunia turun lebih sedikit, terus juga nanti saya berhasil lebih bagus memperbaiki pajak dan bea cukai, dan ekonomi membaik sesuai dengan prediksi kita, ada kemungkinan besar pendapatan pajak kita akan meningkat dan Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, belanja negara membengkak, defisit APBN 2026 melebar 2,85% PDB. Sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Hardini Puspasari. Beliau adalah Ketua Komite Tetap Perencanaan Infrastruktur dan Pembiayaan Pembangunan Kadin Indonesia. Kemudian juga ada Bapak Ahmad Nur Hidayat, Ekonom UPN Veteran Jakarta. Langsung saja kita sapa. Halo, Bu Hardini, apa kabar? Halo Mas Pras, kabarnya alhamdulillah baik. Halo Pak Ahmad, sehat selalu. Iya Bu, kabar baik. Baik, terima kasih atas waktu yang Sehat ya. Siap Pak Ahmad, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Tadi sudah disampaikan begitu ya informasi menarik. Sebelum membahas lebih jauh ini, Pak Ahmad mungkin bisa menjelaskan terlebih dahulu ya terkait dengan pemerintah yang memproyeksikan APBN tahun ini defisit sekitar 2,68%, sebelumnya sekarang menjadi 2,85% dari PDB ini Pak Ahmad, silakan. Iya, kalau kita lihat pelebaran defisit APBN ini ya, ini sebetulnya sinyal bahwa APBN kita itu sebetulnya sedang bekerja lebih keras ya, Pras ya. Tetapi ini belum tentu bekerjanya lebih efektif ya. Jadi apakah persoalannya adalah apakah defisit yang sebetulnya tetap di batas bawah 3%, batas aman begitu ya. Ini menghasilkan pertumbuhan yang berkualitas. Ini pertanyaan strategiknya ya, apakah kemudian pelebaran defisit ini sekitar tambahan 140 triliun yang Pras tadi sampaikan itu memperkuat daya beli atau tidak? Ada lapangan pekerjaan yang tersedia atau tidak? Apakah juga mendorong industri manufaktur kita untuk survive lebih dalam lagi, lebih kuat lagi? Ya saya kira ukurannya berkualitas itu kata kuncinya. Kalau belanjanya membesar tapi kemudian katakanlah kelas menengah yang mayoritas merasa tertekan, manufakturnya tidak pulih ya, apalagi penerimaan pajaknya tetap lemah, saya kira masalahnya itu bukan lagi kepada besaran belanja tetapi kualitas belanja yang perlu ditingkatkan, Pras. Nah dari pelaku usaha, Bu Hardini, Kadin melihat bagaimana dengan pelebaran defisit APBN kita begitu? Apakah memang ini menjadi sinyal bahwa ya aktivitas belanja diharapkan bisa mendorong perekonomian, atau dari Kadin sendiri melihat justru mungkin perlu ada ya stimulus lagi mungkin yang perlu diberikan untuk dunia usaha sehingga mendorong roda perekonomian lagi, penciptaan lapangan kerja seperti yang Pak Ahmad Nur Hidayat sampaikan tadi? Jadi kalau kita lihat nih ya Mas Pras, ruang manuver fiskal pemerintah ini memang masih ada, tapi sekarang ini semakin terbatas. Dengan
defisit APBN ini telah diperlebar menjadi 2,85% terhadap PDB. Ini pemerintah hanya memiliki selisih 0,15 poin. Nah, apabila guncangan ekonomi global ini di semester 2 2026, ini ruang untuk melakukan stimulus fiskal tambahan yang melalui pelebaran defisit menjadi relatif sempit. Nah, kalau kita lihat ada beberapa instrumen nih yang masih dapat dimanfaatkan pemerintah tanpa harus melampaui batas defisit, yaitu satu ya, relokasi dan refocusing belanja APBN, jadi dari program yang kurang produktif ke program yang memiliki dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi, bagaimana menciptakan lapangan kerja dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Kedua, optimalisasi penerimaan negara, baik melalui peningkatan kepatuhan daripada pajak, digitalisasi, administrasi perpajakan maupun optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ya. Ini menambah beban yang dapat menghambat dunia usaha. Nah, yang ketiga itu bagaimana mendorong investasi swasta melalui deregulasi, penyederhanaan perizinan, pemberian insentif yang tepat sasaran, serta penguatan skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha KPBU. Saya sebagai Miss KPBU di sini. Ini sekali dengan ini ya. Langkah ini juga bisa mengurangi tekanan terhadap APBN karena pembiayaan pembangunan ini tidak sepenuhnya bergantung pada anggaran negara. Nah, jadi sekarang kalau kita lihat kenaikan harga energi atau gejolak pasar keuangan, yang paling dibutuhkan itu bukan semata-mata penambahan defisit, tetapi kecepatan dan ketepatan respons pemerintah. Bagaimana pelaku usaha ini bisa menginginkan kebijakan yang memberikan kepastian, menjaga likuiditas, mempertahankan daya beli masyarakat, serta memastikan proyek-proyek strategis ini tetap berjalan. Jadi bagi dunia usaha, keberhasilan menghadapi guncangan ini tidak ditentukan oleh defisit APBN, melainkan oleh kualitas kebijakan, efektivitas belanja negara, serta kemampuan pemerintah menjaga investor dan stabilitas ekonomi nasional. Itu dia. Berarti memang pada saat tataran kebijakan itu yang dinantikan oleh banyak pihak begitu ya. Meskipun kita tahu ada pelebaran defisit, tapi kalau memang kita konsisten, kemudian tadi kebijakannya tepat sasaran, tepat manfaat, itu mungkin yang akan dirasakan dampaknya langsung terhadap perekonomian nasional. Kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya, Pak Ahmad dan juga Bu Ardini. Kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Berikut ini kami sampaikan data. Kita akan lihat realisasi defisit APBN. Kita lihat bagaimana pergerakannya dari tahun 2019 sampai dengan semester 1 tahun 2026 seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisinya. Ini dia pergerakan dari defisit APBN kita begitu dari tahun 2019 348,7 triliun rupiah. Kemudian pergerakannya memang sempat mengalami tekanan cukup dalam tahun 2020 karena kita tahu ada pandemi COVID-19, tapi berhasil dikecilkan sampai dengan tahun 2023 mencapai 337,3 triliun. Kemudian tahun berikutnya meningkat kembali untuk defisit APBN kita sampai dengan tahun 2025 kembali ke 695,1 triliun rupiah. Sementara di semester 1 tahun ini sudah menyentuh 196,5 triliun rupiah. Berikutnya kita lihat dari defisit APBN terhadap PDB persentasenya. Ini juga tidak jauh berbeda dengan nilai rupiahnya begitu untuk defisit APBN kita terhadap PDB. Memang sempat terendah bisa dikatakan di tahun 2023 minus 1,65%, kemudian meningkat kembali sampai dengan tahun 2025 2,92% dan semester 1 0,76%. Sementara tahun ini proyeksinya bisa mencapai 2,85% dari PDB. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Ardini Puspasari dan juga Bapak Ahmad Nur Hidayat. Ya, dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan, Pak Ahmad, Anda melihat bagaimana dengan pergerakan ataupun tren sebenarnya dari defisit APBN kita begitu? Sebenarnya dari sisi ekonomi ini masih sesuai konsensus tidak sih dengan adanya pelebaran yang terjadi? Karena memang harapannya kan ini untuk menjaga stabilitas harga pangan juga di sana, kemudian daya beli masyarakat, kemudian daerah pun ekonominya diharapkan bisa bergerak lebih leluasa begitu. Ya, saya kira kalau secara teori ya pertumbuhan ekonomi, government spending yang meningkat itu ya itu akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi juga meningkat ya. Karena Y itu adalah bagian komponen di dalamnya adalah G ya, government spending. Saya kira ini salah satu kontributor yang cukup tinggi ya di
awal 2026 ini. Kalau kita lihat pertumbuhan government spending itu kan di triwulan 1 itu kan paling tinggi ya, 21,12% ya kontribusi pertumbuhannya. Saya kira ini memang polanya kelihatannya menjadikan instrumen government ini sebagai trigger ya untuk pertumbuhan ekonomi supaya diikuti oleh sektor masyarakat ya, konsumsi masyarakat ataupun sektor investasi. Tetapi kalau teorinya tidak selalu serta-merta government spending tinggi itu akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Tergantung apakah program spendingnya itu punya multiplier effect yang tinggi, Pras. Kalau multiplier effect-nya rendah, kemudian daya beli masyarakat juga tertekan, penciptaan lapangan pekerjaan belum optimal, saya kira malah menjadi anomali kok government spendingnya tinggi, terus pertumbuhannya tidak berkualitas. Lantas larinya kemana? Kalau dalam dunia ketiga itu bisa larinya kepada rent seekers atau perilaku koruptif. Nah ini yang kita hindari ya. Kalau kita ingin punya pertumbuhan yang tinggi dan pemerintah komitmen untuk punya pertumbuhan yang tinggi dengan membelanjakan government spendingnya lebih tinggi, ya kalau bisa jangan dikorupsi ya, tapi kita sekarang ini dihadapkan berita-berita bahwa banyak program-program yang disalahgunakan begitu ya. Itu dia yang paling utama adalah pemberantasan korupsi begitu, yang tidak mendodai lagi kepercayaan masyarakat ya terhadap penggunaan anggaran pemerintah sendiri. Nah, Kadin sendiri melihat bagaimana dengan ruang fiskal yang terbatas, kemudian ada pelebaran defisit ini, akankah memberi ruang gerak juga nih untuk pelaku usaha untuk bisa mungkin melakukan ekspansi atau membenamkan investasi baru lagi di tahun 2026 ini, Bu Ardedi? Begini Mas Pras, karena produktivitas ini kan tidak ditentukan oleh besarannya anggaran, melainkan oleh komposisi kualitas belanja. Tadi saya sepakat nih apa yang disampaikan Pak Ahmad ya terkait dengan government spend. Ini yang paling penting itu bukan how much government spend, tetapi how well government spends. Nah, ini ditambah belanja tersebut ini saat ini banyak diarahkan untuk belanja produktif seperti pembangunan infrastruktur, penguatan ketahanan pangan dan energi, pendidikan, pelatihan vokasi, digitalisasi layanan publik, hilirisasi industri, serta dukungan terhadap UMKM dan sektor manufacture. Maka belanja negara berpotensi untuk memberikan multiplier effect yang besar. Nah, dampak ini dapat berupa dari tadi peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, penguatan daya beli masyarakat, dan peningkatan daya saing nasional. Nah, sebaliknya nih, apabila kenaikan belanja ini didominasi oleh belanja rutin seperti belanja administrasi, belanja operasi birokrasi atau program yang tidak memiliki dampak ekonomi langsung, maka ruang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi lebih terbatas. Dalam kondisi ini, fiskal yang semakin ketat ini akan menambah rupiah belanja negara harus mampu menghasilkan nilai tambah yang nyata bagi perekonomian. Jadi dari Kadin sendiri nih beberapa prinsip yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Itu satu, mengutamakan belanja yang memiliki penggandaan tinggi. Kedua, mempercepat realisasi belanja sejak awal tahun anggaran karena keterlambatan penyerapan anggaran seringkali mengurangi efektivitas stimulus ekonomi. Ketiga, meningkatkan keterlibatan dunia usaha melalui pengadaan barang dan jasa yang transparan karena penggunaan produk dalam negeri dalam juga perluasan skema kerjasama pemerintah usaha KPBU ini juga merupakan hal yang perlu diinisiasi terus berjalan. Nah, yang keempat, melakukan evaluasi berbasis hasil sehingga keberhasilan belanja tidak hanya diukur dari tingkat penyerapan anggaran, tapi juga dari dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan investasi. Nah, bagi dunia usaha, belanja negara seharusnya berfungsi sebagai katalis yang mendorong investasi swasta, bukan menggantikannya. Dalam hal ini APBN yang sehat. Karena APBN yang mampu menciptakan kepercayaan pasar, memperkuat produktivitas ekonomi, dan mobilisasi investasi baru. Nah Pak Ahmad, dari sisi belanja negara, apa yang bisa kita cermati ataupun evaluasi kalau memang ada katakan tadi benar-benar harus dirasakan manfaatnya, multiplier effect begitu yang diharapkan, begitu dampaknya terhadap perekonomian. Lantas bagaimana sejauh ini untuk penggunaannya, kemudian bagaimana dengan target pertumbuhan ekonomi kita begitu di tahun 2026 ini potensinya tercapai, aktivitas industrinya
ekonominya juga bisa bergerak dengan cukup smooth begitu, mengingat PMI manufaktur Juni juga kemarin kembali lagi kontraksi begitu, Pak Ahmad. Ya, kalau kita lihat pertumbuhan di triwulan pertama ya, kita punya pertumbuhan yang begitu menakjubkan di luar prediksi dari banyak ekonom, 5,61%. Saya kira kita sedang menunggu pengumuman bagaimana di triwulan kedua ya. Apakah kita bisa sebagus triwulan pertama ya, yang membuat kejutan lagi dari banyak ekonom begitu ya. Pertumbuhannya jauh melampaui apa yang diperkirakan orang, sekitar 5%. Saya kira ini yang sedang kita tunggu ya. Tetapi kalau kita lihat setidaknya kita menyaksikan memang banyak pertumbuhan, banyak program-program pemerintah yang memang sedang dikebut nih, Pras. Bahkan tadi Bu Hardini mengatakan dari semester 1 di awal-awal Januari itu sudah dikebut. Dan saya kira ini salah satu hal yang baik ya, dalam arti bottleneck ya, government spending itu biasanya kan munculnya di semester 2, 3 atau 4 ya, kadang-kadang dikebutnya. Tapi sekarang ini udah relatif sudah lebih merata, harapannya pertumbuhan ekonomi itu cepat menyebar ya dari pusat sampai ke daerah. Tetapi kalau kita lihat, Pras, ada 4 catatan saya ya terhadap bagaimana belanja ini bisa berkualitas. Yang pertama, saya kira kita perlu mempercepat belanja yang sifatnya adalah menyerap banyak produk dalam negeri. Ya, produk-produk TKDN ini perlu kita galakan. Jangan belinya barang-barang impor lagi. Ini menjadi problem. Yang kedua, belanja yang berkualitas itu harus memberikan insentif kepada industri padat karya kita. Ini banyak industri kita yang terutama yang padat karya ini dalam sekarang ini levelnya adalah level survival mode. PMI, Purchasing Manager Index kita sekarang ini di bawah 50. Angkanya angka kontraksi betulnya. Yang ketiga, saya kira bagaimana belanja ini bisa menahan ya daya beli masyarakat, bahkan kalau bisa meningkatkan daya beli masyarakat. Jadi beban-beban masyarakat berupa kenaikan tarif, pajak dan sebagainya, harga energi termasuk, ini kalau bisa dipertahankan dengan menggunakan belanja negara. Dan yang terakhir, belanja yang berkualitas itu adalah harus memastikan kredit produktif yang UMKM terima ataupun yang manufaktur terima itu tidak tersendat ya, sesuai dengan rencana awalnya begitu. Baik, itu dia beberapa poin yang sudah disampaikan. Kita akan lihat seperti apa nanti elaborasinya di lapangan begitu. Kita bahas kembali di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar, Pak Ahmad dan juga Bu Hardini. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, masih menyaksikan Market Review. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Hardini Puspasari, Ketua Komite Tetap Perencanaan Infrastruktur dan Pembiayaan Pembangunan Kadin Indonesia, kemudian juga Bapak Ahmad Nur Hidayat, Ekonom UPN Veteran Jakarta. Ya, dengan beberapa data, kemudian bagaimana evaluasi yang sudah disampaikan baik oleh Bu Hardini maupun dengan Pak Ahmad dengan catatan-catatan yang sangat komprehensif. Lantas bagaimana Anda melihat proyeksi dengan adanya pelebaran defisit, pembengkakan biaya juga ataupun belanja pemerintah terhadap ekonomi Indonesia paling tidak sampai dengan tahun 2026 ini, akankah sesuai harapan bersama juga ini dari sisi Kadin ini, Bu Hardini? Jadi gini Mas Pras, waktu fiskal kita ini semakin tersisa, semakin pendek. Ruang untuk melakukan reformasi yang berdampak besar juga akan semakin terbatas. Nah, dalam kondisi seperti ini, pemerintah perlu mengutamakan langkah-langkah yang dapat memberikan hasil relatif cepat tanpa menimbulkan ketidakpastian bagi dunia usaha. Nah, beberapa langkah ini dari Kadin itu pandangannya antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, yaitu satu, optimalisasi implementasi Cortex sistem agar administrasi pajakan ini lebih efisien, akurat, dan mampu meningkatkan tingkat kepatutan dalam wajib pajak. Kedua, memperluas basis pajak dengan mendorong formalisasi pelaku usaha yang masih berada di sektor informal, sehingga beban tidak hanya ditanggung oleh wajib pajak yang selama ini sudah patuh. Nah, yang ketiga, memperkuat pengawasan berbasis data dan manajemen resiko, sehingga pengawasan lebih tepat sasaran tanpa menciptakan tekanan yang berlebihan terhadap dunia usaha. Nah, yang keempat, mempercepat pertumbuhan ekonomi dan investasi. Nah, namun dengan demikian ya, upaya untuk mengejar target penerimaan ini nggak boleh melalui pendekatan yang terlalu agresif, misalnya pemeriksaan yang berlebihan, ketidakpastian interpretasi aturan pajak atau penundaan restitusi ya. Tapi ini karena nanti ini bisa mengganggu arus kas perusahaan dan menurunkan kepercayaan investor dalam pendek. Nah, bagi dunia usaha, kepastian hukum perpajakan ini penting dengan besarnya tarif pajak, karena investor itu lebih menyukai sistem perpajakan yang konsisten dan transparan.
Nah, maka dari itu keseimbangan antara target fiskal dan iklim investasi ini harus tetap dijaga. Baik, itu dia beberapa poin core tax system yang nampaknya masih menjadi game changer untuk penerimaan negara begitu dengan menyasar tadi ada sektor informal juga yang disampaikan oleh Kadin Indonesia. Nah, dari sisi ekonom begitu, bagaimana Anda melihat penerimaan negara, potensi-potensi yang masih bisa dikejar ini masih ada ruang waktu, kemudian bagaimana dengan percepatannya begitu Pak Ahmad, apakah masih bisa dikejar? Ya, saya kira kita harus mengejar ya penerimaan negara yang bersumber dari dalam negeri sendiri. Ingat, defisit atau pembesaran belanja pemerintah itu tidak boleh dibiayai dari hutang. Hutang itu jadi pilihan terakhir, hutang baru apalagi ya. Kita tahu prinsipal kita sudah besar, apalagi bunga dan pokoknya yang kita harus bayarkan itu kan hampir sekitar 1.000 triliun. Ya, sementara kapasitas fiskal kita hanya 3.000-an triliun. Ini sepertiga sudah habis untuk bayar bunga dan pokoknya saja. Saya kira ini yang perlu jadi percepatan dan penguatan kepada penerimaan negara. Tetapi saya setuju Bu Hardini mengatakan yang ditekan jangan kelas menengah, yang ditekan jangan industri. Kalau industri dikejar-kejar lagi ya untuk bayar ya kepatuhannya ditagih-tagih lagi, saya kira ini akan membuat yang namanya set effect ya atau counter cyclical ya terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang harus kita lakukan adalah mengenerate penerimaan negara, misalkan penerimaan sifatnya non pajak, Pras. Dividen BUMN ya, dividen BUMN bukan lagi masuk APBN memang, tetapi kalau APBN-nya kuat ya tentunya bisa berkontribusi kepada penerimaan pajak dari sisi yang lain, PPN dan sebagainya. Dan yang terakhir saya kira kita perlu ya menutupi kebocoran dari belanja kita ini. Belanja yang menggunakan sistem manual ini harus mudah menggunakan e-procurement ya, penyerapan anggaran yang populis perlu dilakukan audit ya yang sebesar-besaran supaya kualitas belanjanya tetap dipertahankan. Baik, terakhir Bu Hardini, optimisme Anda terhadap perekonomian nasional kita begitu, meskipun kita tahu belanja negaranya mengalami pembengkakan, defisit melebar, tapi kan tentu ada optimisme yang harus kita gaungkan juga, dan bagaimana dunia usaha juga bisa ikut menjaga ekonomi nasional. Ya, silakan Bu Hardini. Ya, masih di mute sepertinya. Ya, jadi gini ya Mas Pras, ini penting juga nih kita lihat penguatan di daerah nih. Kalau dalam hal ini menyusun pipeline project yang bankable bersama pemerintah ini penting juga, dan mendukung skema pembiayaan alternatif seperti kerjasama pemerintah badan usaha, blended finance, inovasi pembiayaan infrastruktur. Ini pelembagaan yang bisa membantu investor untuk mensupport investasi di Indonesia. Nah, jembatan antara pemerintah daerah dan investor, baik investor domestik dan internasional, juga memberikan masukan terhadap prioritas infrastruktur nih, agar pembangunan ini benar-benar mendukung pertumbuhan ekonomi daerah seperti kawasan industri, sentra pertanian, pelabuhan, logistik, irigasi infrastruktur, dan digitalisasi dan konektivitas. Nah, Kadin ini bahwa paradigma pembangunan daerah, pembangunan ini bergeser dari government spending-led development menuju investment-led development. Artinya APBD kita harus berfungsi sebagai katalis yang menarik masuknya investasi. Karena dalam hal ini Kadin mendorong agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah membangun mekanisme konsultasi yang lebih terstruktur daerah untuk perencanaan pembangunan dan pembiayaan infrastruktur. Nah, dalam hal ini tentunya Kadin mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk lebih terstruktur, memperkuat ekonomi dengan pembangunan dan pembiayaan infrastruktur, berkolaborasi menghasilkan proyek yang lebih berkualitas, memperluas partisipasi sektor swasta yang mengurangi terhadap transfer uang dana atau transfer pembiayaan dari pusat, dan mempercepat terwujudnya kemandirian fiskal daerah. Baik, itu dia beberapa rekomendasi dan juga optimisme yang masih terus dibangun. Perlunya memang lagi-lagi kerjasama, kolaborasi, integrasi yang kuat begitu antara pemerintah pusat, daerah, dan juga pelaku usaha maupun juga perusahaan-perusahaan plat merah begitu, sehingga semuanya saling bahu-membahu untuk menjaga perekonomian yang tentunya akan mendukung lagi aktivitas dan mungkin penciptaan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat di tanah air. Baik, Bu Hardini, kemudian Pak Ahmad, terima kasih banyak atas informasi, update, dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat, sampai berjumpa kembali Bu Hardini, Pak Ahmad. Terima kasih.
Salam sehat, Mas Pras. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, pemirsa, PT Prodia Diagnostic Line Tbk telah resmi menjadi anggota Bursa Efek Indonesia. Emiten berkode saham PRDL ini melepas sebanyak 522,9 juta saham dengan harga penawaran Rp120 per saham, sehingga perseroan meraih dana segar dari IPO sebesar 62,74 miliar rupiah. PT Prodia Diagnostic Line Tbk telah resmi menjadi anggota Bursa Efek Indonesia. Emiten berkode saham PRDL ini menerbitkan saham sebanyak 522,9 juta saham atau setara 30% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO. Adapun harga saham yang ditawarkan ke publik Rp120 per saham. Dengan demikian, PRDL meraih dana segar sebanyak 62,74 miliar rupiah. Perseroan yang memiliki kegiatan usaha utama bergerak dalam bidang pembuatan dan pengolahan alat kesehatan terkait diagnosa medis ini akan menggunakan dana hasil IPO untuk mendukung strategi ekspansi perseroan. PRDL akan menggunakan dana sebesar 35,66 miliar rupiah untuk pelunasan pokok fasilitas kredit kepada PT Bank Sentral Asia Tbk dan pelunasan pokok fasilitas kredit kepada PT Bank Pan Indonesia Tbk. Kemudian sebesar 28,18% dari dana IPO akan digunakan untuk belanja modal, diantaranya pembelian mesin dan peralatan kalibrasi, kendaraan, sistem software, pre-layout area produksi, dan penambahan AHU lab biomolekuler. Serta sisanya 10,18% digunakan untuk modal kerja, seperti pembelian bahan baku, biaya product and development, serta selling and marketing. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, PT Prodia Diagnostic Line Tbk atau PRDL resmi melantai di Bursa Efek Indonesia. Sudah hadir bersama saya di studio IDX Channel dengan Ibu Christina Sanjaya. Beliau adalah Direktur Utama PT Prodia Diagnostic Line Tbk. Langsung saja kita sapa nih. Halo, Bu Christina, apa kabar? Baik, terima kasih. Terima kasih dan kami ucapkan selamat karena hari ini sudah resmi menjadi anggota Bursa Efek Indonesia, begitu ya. Luar biasa sekali. Dan mungkin bisa dijelaskan juga kepada pemirsa apa sih yang mendasari, yang latar belakangi begitu akhirnya perusahaan memilih oke lah tahun ini kita melantai saja begitu di pasar modal. Silakan. Baik, terima kasih sebelumnya atas ucapan selamatnya. Kami senang bisa menjadi bagian dari pasar saham Indonesia, untuk meramaikan pasar saham Indonesia. Jadi keputusan Proline untuk IPO sebetulnya adalah direction, arahan dari chairman kami Pak Andi Wijaya. Beliau adalah komisaris utama di Prodia Group Companies untuk Proline bisa IPO tahun ini. Mungkin beliau melihat impact baik yang dialami oleh PT Prodia Widya Husada Tbk yang IPO tahun 2016, Desember 2016. Dan 10 tahun kemudian, hari ini tanggal 9 Juli 2026, anak usahanya Prodia Diagnostic Line melantai di bursa. Oke, jadi memang mengikuti jejak kesuksesan begitu ya dari usaha sebelumnya begitu ya yang sudah melantai di Bursa Efek PRDA. Wow, ini dia kita lihat rentang waktu 10 tahun ini sudah memberikan dampak yang positif dan kita akan lihat seperti apa mungkin profil dari perseroan sendiri mungkin bisa disampaikan. Ya, kami PT Prodia Diagnostic Line adalah manufaktur produk alat kesehatan in vitro diagnostik. Produk-produk kami adalah berbagai alat deteksi untuk berbagai kondisi yang digunakan di laboratorium klinik, di rumah sakit, di puskesmas, mereka yang punya laboratorium. Oke, nah kalau mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu juga ini bagaimana sih perkembangan dari usaha bisnis begitu dari Prodia Diagnostic Line sejauh ini begitu? Ya, kami didirikan pada tahun 2010. Pada tahun 2012, 2 tahun sesudahnya kami mulai memproduksi reagen kami yang pertama, produk kami yang pertama yaitu produk reagen trigliserida sebanyak 4 liter. Per hari ini kami sudah memiliki dari 1 SKU pada Agustus 2012, kami sudah memiliki 1083 SKU aktif. Jadi produknya ada 1083 dan dari 1 distributor pada tahun 2012 saat ini kami sudah punya 70 distributor dan produk kami digunakan di lebih dari 7.000 puskesmas, rumah sakit, lab, klinik swasta maupun pemerintah di Indonesia. 7.000 rumah sakit yang tersebar di Indonesia begitu ya penggunaannya. 7.000 puskesmas, lab, klinik swasta, rumah sakit. Berarti banyak sekali sebenarnya produk-produk dari Prodia Diagnostic Line yang sudah digunakan begitu ya dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Nah, kalau kita bicara bagaimana dengan
dengan iklim persaingan bisnis, karena kan ya kita tahu Proline tidak sendirian begitu ya Bu ya dalam bisnis ini. Mungkin bisa dijelaskan seperti apa sih realnya begitu kondisi di lapangan? Ya, kami adalah perusahaan pertama yang melakukan produksi reagen kimia. Dimulai tadi saya cerita tahun 2012. Ya. Jadi kami memiliki produk yang sudah dikenal oleh masyarakat. Kemudian pengguna kami juga terbanyak di industri ini. Jadi selain produknya yang banyak dan juga pengguna yang banyak, produk kami juga memiliki TKDN, tingkat kandungan dalam negeri paling tinggi, di angka di atas 70%. Jadi memang produk kami keunggulannya adalah selain kualitasnya yang unggul, TKDN-nya juga tinggi, dan coveragenya sudah banyak tersebar di Indonesia. Baik, dengan TKDN yang tinggi ini menjadi nilai tambah juga, berarti kan tidak terlalu bergantung dengan kebutuhan bahan baku dari luar negeri begitu ya Bu? Harapan kami dapat mensubstitusi produk-produk impor. Jadi selama ini memang pasar Indonesia dibanjiri oleh produk impor. Kami harapkan dengan adanya kami di sini dan produk-produk berkualitas yang kami hasilkan, kami dapat menggeser dan melakukan substitusi impor terhadap produk-produk yang selama ini dibutuhkan. Wow, itu dia ya, dengan beberapa informasi yang sudah disampaikan. Berikutnya ini menarik untuk dicermati kaitannya dengan penggunaan dana hasil IPO nih Bu Christine. Mungkin bisa disampaikan dana segar yang sudah diraih perseroan begitu setelah melantai di Bursa Efek Indonesia akan digunakan untuk apa saja, ekspansi bisnis apa saja yang mungkin sudah direncanakan oleh perseroan dan manajemen. Betul. Sebanyak 62% akan kami gunakan untuk pembayaran utang, dan utangnya ini adalah utang yang produktif. Pada tahun 2023-2024 kami melakukan pembelian sebidang tanah dan juga pembangunan sarana produksi yang kami gunakan sejak April 2025 sampai dengan hari ini. Dengan sarana produksi yang baru tersebut yang besarnya lebih dari 3 kali fasilitas produksi kami yang sebelumnya, kami bisa melakukan hal-hal yang tidak dapat kami lakukan sebelumnya, seperti misalnya memproduksi instrumen yang ukurannya kecil sampai dengan floor top. Kemudian kami juga bisa memproduksi reagen-reagen biomolekuler, reagen-reagen masa depan yang akan sangat dibutuhkan oleh pasar Indonesia. Wow, itu sudah beroperasi sejak kapan Bu, kalau mungkin bisa diceritakan? Ingat ini kan produksi baru, berarti kan ada peningkatan produksi juga begitu yang akan ditawarkan ataupun dijual ke masyarakat ataupun para pengguna. Dengan fasilitas produksi kami yang baru, fasilitas kami bertambah secara signifikan menjadi 4 kali lipat. Jadi kami dapat melayani berapapun pesanan yang kami terima. Tahun lalu kami berpartisipasi juga dalam tender Apriscore dan volumenya adalah sekitar 22.000 kit aset, dan itu kami dapat penuhi produksinya, distribusinya, optimalisasinya ke 2.000 puskesmas dalam waktu 45 hari kerja, 45 hari kalender. 45 hari kalender. Ya, betul. Jadi dengan kapasitas yang besar seperti itu, kami bisa memenuhi permintaan berapapun yang kami terima. Nah kalau kita bicara mengenai backbone, ini wilayah Bu yang mendominasi ataupun paling tidak mendukung kinerja perseroan itu lebih banyak di mana sih? Jawa saja kah atau sekarang sudah seluruh Indonesia? Coverage pengguna akhir kami tersebar di hampir 7.000 puskesmas. Jadi puskesmasnya ada di kota-kota besar, tapi juga ada di daerah-daerah yang remote, seperti banyak di seluruh provinsi ada. Tersebar secara merata. Baik. Nah, kalau kita lihat dengan penggunaan teknologi, sekarang sudah di era digital nih Bu Christine. Nah ini sejauh mana sih perusahaan begitu akhirnya memilih untuk menggunakan mungkin teknologi-teknologi baru dengan penggunaan digitalisasi di sana begitu? Betul. Kami berusaha untuk mengerjakan sesuatu secara cerdas, menggunakan teknologi digital. Ketika kami membeli mesin seperti mesin filling seperti itu, kami berusaha untuk menerapkan teknologi ini ke dalam sistem produksi sehingga kami bisa mendapatkan hasil yang konsisten dan juga akurat. Itu dia, yang penting hasilnya tepat begitu akurat ya, tidak ada kesalahan-kesalahan pada saat proses produksinya begitu ya. Betul, itu yang dihindari. Kita akan lebih jauh lagi nanti seperti apa tantangan yang dihadapi oleh perseroan di segmen berikutnya. Bu Christine, kita akan jeda dulu sebentar ya. Baik pemirsa, jam beranjak dari tempat Anda, kami masih akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review pemirsa, dan berikut ini kita akan sampaikan profil emiten yang baru saja melantai di Bursa Efek Indonesia seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. PRDL kita akan lihat bersama. Ini adalah PT Prodia Diagnostic Line Tbk dengan kode sahamnya PRDL. Kegiatan usaha utamanya adalah bergerak dalam bidang pembuatan dan pengolahan alat kesehatan terkait dengan diagnosa medis.
Kita lihat ada tanggal IPO hari ini 9 Juli, kemudian harga IPO Rp120 per saham, dana hasil IPO sekitar Rp62,74 miliar. Berikutnya kita lihat dari sisi penggunaan dana hasil IPO dari PRDL ini untuk apa saja. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan, ada 35,66 miliar tadi sudah disampaikan, ada pelunasan pokok fasilitas kredit ke Bank Sentral Asia TBK, kemudian ke PT Bank Pan Indonesia TBK. Berikutnya ada 28,18% untuk belanja modal, diantaranya ada pembelian mesin, peralatan kalibrasi, kendaraan, ada sistem software, ada juga re-layout area produksi, dan juga penambahan AHU lab biomolekuler. Dan 10,18% untuk modal kerja, diantaranya juga untuk pembelian bahan baku, biaya produk dan development, dan juga selling and marketing. Berikutnya, dari sisi kepemilikan saham PT Prodia Diagnostic Line TBK, ada PT Prodia Utama, ini sekitar 35,7%, ada PT Prodia Widya Husada TBK, ada Dasis Diagnostic Systems, kemudian ada masyarakat 30%. Selanjutnya kita akan lihat dari sisi posisi aset, kemudian liabilitas dan ekuitas yang dimiliki oleh perseroan. Asetnya ada Rp194,43 miliar, liability-nya Rp111,37 miliar, dan equity yang dimiliki Rp83,06 miliar. Itu dia beberapa data yang sudah disampaikan. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Christina Sanjaya, Direktur Utama PT Prodia Diagnostic Line TBK. Ya, dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan, kemudian bagaimana pemanfaatan digitalisasi ini menjadi game changer juga ya untuk meningkatkan produktivitas, kualitas dari produk-produk ataupun hasil yang output lah yang dimiliki oleh ProLine sendiri. Nah, bagaimana kalau kita lihat tantangan yang masih ada, yang mungkin tengah dihadapi juga oleh perseroan, pemetaannya seperti apa, kemudian mitigasinya juga seperti apa nih, Ibu Christine? Baik, kalau untuk tantangan, kami melihat tantangan di pasar ini masih sangat kompetitif. Banyak bermunculan pemain-pemain baru. Itu sebabnya kami harus tetap bisa menjaga competitiveness kami dengan cara meningkatkan jangkauan distribusi, menambah jumlah distributor, menambah pengguna-pengguna baru. Kemudian secara operasional kami melihat bahwa memang ada beberapa area yang kami bisa lakukan dengan lebih baik, seperti misalnya kami akan membeli beberapa mesin untuk menunjang kegiatan produksi kami, seperti mesin filling dan juga robotic arm untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Lebih efisien lah operasionalnya. Kemudian dari sisi post market, kami melihat ada tantangan ketika kami menjual produk kami ke pasar, apakah pasar dapat menerimanya, dapat menggunakannya dengan baik. Itu sebabnya kami punya tim technical support yang handal, yang ready selama 24 jam untuk bisa on call, paling tidak on call. Kalau ada masalah di pasar, mereka tidak bisa menggunakan produk kami dengan baik, atau ada masalah dengan mesin atau apapun itulah, mereka bisa dihubungi dan bisa memberikan solusi. Gitu. Jika diperlukan, tim technical support kami bisa datang ke site dari pelanggan. Ya, 24 jam itu berarti layanan yang diberikan ya kepada pengguna. Betul. Wow. Nah kalau kita bicara mengenai target dari sisi kinerja, ini kita lihat dari sisi pendapatan, kemudian laba bersih perseroan akan seperti apa? Apakah target tahun ini akan lebih realistis atau kan mungkin lebih optimis begitu? Ya, saat kami melantai di bursa, performance kami sangat-sangat baik. Pertumbuhan kami positif. Kemudian kami berhasil di antara 6 emiten yang listing. Sepertinya net profit margin kami paling besar di atas 20%. Dan kami akan mempertahankan angka tersebut baik dari sisi pendapatan maupun laba bersih. Baik, semua ini didukung dengan dari sisi mungkin apakah kita lihat pelatihan-pelatihan SDM yang dimiliki tadi, karena tadi otomasi menjadi salah satu pilihan ke depan begitu yang akan dilakukan oleh perseroan. Betul, otomasi, kemudian ada juga yang tadi disampaikan sumber daya manusia. Kami melihat bahwa sumber daya manusia itu sangat-sangat penting bagi kemajuan satu organisasi. Oleh sebab itu kami selalu berusaha untuk dapat memberdayakan, meningkatkan skill dari pekerja-pekerja kami. Pelatihan juga diberikan tidak hanya di dalam negeri begitu, atau tadi kan ada Diagnostic System juga yang dari Jerman begitu ya? Betul. Jadi di awal-awal kerjasama kami dengan Diagnostic, kami mengirimkan beberapa kali tim kami, terutama tim produksi, tim QC ke Diagnostic untuk mereka bisa belajar. Belajar dari market leader di Eropa juga kan, bagaimana caranya memproduksi dengan cara-cara yang produksi yang baik. Dan mereka pun saat kami sudah mendapatkan pengetahuan itu, mereka datang ke tempat kami untuk bisa
mengajarkan dan membuat pekerjaan kami lebih konsisten. Jadi learning ini selalu continuous kami lakukan. Betul. Itu dia, karena sharing dengan perubahan teknologi yang juga terus menerus begitu ya, Bu Christine ya. Dan kalau ada misalnya partner, karena ada banyak partner global kami, misalnya dari China yang ingin produknya itu dibuat juga di Proline, maka kami akan mengirimkan tim kami misalnya ke tempat mereka untuk bisa belajar transfer teknologi. Wow. Jadi apa yang dihasilkan, produk yang dihasilkan memiliki kualitas yang sama, yang konsisten dengan produk bandingannya. Nah, lantas keunggulan kompetitif apa yang bisa disampaikan Ibu Christina terhadap investor yang sudah menanamkan dana mereka begitu untuk di PRDL? Pertama, produk kami adalah produk yang berkualitas, unggul, dan itu sudah terbukti dengan banyaknya pengguna yang sudah menggunakan produk kami. Kemudian yang kedua adalah produk kami punya tingkat TKDN yang tinggi, dan ini sangat penting di dalam berbagai pengadaan pemerintah. Undang-undang mengenai perindustrian mengamanahkan bahwa jika dana tersebut berasal dari APBN APBD, maka yang digunakan adalah harus produk dalam negeri. Jadi tingkat TKDN sangat-sangat penting untuk keunggulan kompetitif Proline. Kemudian yang ketiga, kami punya tim yang handal, technical support. Percuma produk kami bisa jual, tetapi pelanggan kami tidak bisa menggunakan. Jadi tugas utama dari tim technical support adalah memastikan bahwa produk yang dibeli dapat digunakan dengan baik di lab pelanggan. Dengan didukung tadi ekosistem yang sangat solid lah, bisa disampaikan begitu ya Bu Christine. Lantas optimisme Anda menatap tahun ini, paling kemudian tahun depan dan depannya lagi, mengingat ini kan ada perolehan dana segar, kemudian bagaimana tadi margin yang harus terus dijaga, net profitnya bahkan sampai dengan 20% tadi. Di atas 20%. Nah, ya, itu betul. dia. Itu kan perlu satu hal yang gimana nih Bu untuk bisa menjaga ini tetap positif begitu. Iya, saya kira faktor-faktor fundamental tersebut yang membuat saham PRDL menjadi saham dengan order yang terbanyak, di atas 1,2 juta order. Dan oversubscribe-nya itu sampai di atas 700 kali. 700 kali. Jadi ini animo yang luar biasa. Terima kasih atas apresiasinya, atas atensi dari pasar saham Indonesia. Kami optimis kami bisa mempertahankan prestasi tersebut. Memang tujuan dilakukan IPO selain raising the fund adalah raising the quality of the company. Jadi kami berharap dengan adanya IPO ini kami bisa lebih transparan, kami bisa menerapkan good corporate governance sehingga bisa memberikan nilai tambah bagi shareholder kami yang baru. Dan terakhir, harapan Anda melihat dengan kondisi ekonomi saat ini, tentunya kan kesehatan masih menjadi hal yang sangat utama dan krusial juga ya oleh masyarakat begitu. Dan Anda melihat dengan persaingan yang tadi semakin ketat, kemudian menatap tahun 2026 tersisa hanya beberapa bulan saja, Anda bagaimana harapan-harapan ataupun mungkin rekomendasi yang bisa diberikan kepada masyarakat kalau memang mereka ingin mungkin menggunakan produk-produk dari Prodea Diagnostic Line, kemudian mereka harus kemana dan bagaimana begitu Bu? Ya, tentu kita semua berharap Indonesia semakin baik dari segi ekonomi, politik, segala macam untuk mendukung seluruh bisnis yang ada di Indonesia. Tapi yang terutama di Proline kami percaya bahwa masyarakat Indonesia itu harus sehat, kuat dan sejahtera. Setuju. Kalau orang sehat, maka dia akan kuat, dan kalau dia kuat, dia akan bisa lebih baik bekerja, untuk berkarya, dan dengan demikian akan lebih sejahtera. Jadi sehat dulu, urutannya sehat, kuat, dan sejahtera. Itu dia, sehat, kuat, dan sejahtera. Itu yang membuat kita semakin produktif begitu ya Bu Christine. Baik, terima kasih banyak Ibu atas informasi, update, dan juga insight yang sudah disampaikan ya kepada pemirsa, dan kami ucapkan selamat dan sukses kembali nih Bu untuk PRDL. Terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review, dan ikuti terus beragam informasi pilihan hanya di IDX Channel, TV bisnis nomor 1 di Indonesia. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.